kita tahu bahwa balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Bagaimana kita tahu yang meletus adalah balon hijau? Karena kalau kita nggak pernah diajari bahwa balon yang berwarna semudah yang kita bayangkan, seringkali kita nggak punya informasi yang lengkap, sehingga kita membutuhkan kemampuan untuk mempersepsi orang lain secara akurat, termasuk mentafsirkan perilakunya. Jadi kita butuh mempersepsi itu secara akurat, ya. Namun kita nggak punya waktu dan energi yang cukup banyak untuk mengevaluasi secara cermat terhadap masing-masing individu yang baru kita temui. Dan mempercepat proses informasi sosial, biasanya kita gunakan skema. Nah, skema ini dilakukan dengan cepat dan efisien dan sering bersifat otomatis, yaitu secara tidak sadar. Misalnya, tur pengetahuan atau pemahaman mengenai beberapa konsep atau stimulus. Menurut Fish dan Tay, orang, peran sosial, diri sendiri, sikap terhadap objek tertentu, stereotip terhadap kelompok tertentu, sosial seperti orang, kelompok, peran, ataupun kejadian. Ya, misalnya kita ngumpul nih anak-anak 2011, ada 4 jenis skema sebagai berikut. Yang pertama, skema orang atau person schema. Merupakan struktur kognitif yang mendeskripsikan tentang kepribadian orang, seperti introvert, ekstrovert, bersemangat, dan sebagainya. Saya ngelihat nih, misalnya ya, melihat Wayem, ya kan ya. Wayem ini sepertinya kurang bersemangat, ya. Ekspresi tentang perilaku orang lain, misalnya, ketika kita mendengar Adi termasuk orang yang bersemangat, kita bisa memperkirakan konsep kita tentang diri kita sendiri. Ya, jadi saya berpikir saya seperti apa. Sebagai contoh, ketika Anda memahami bahwa Anda adalah orang yang independen atau orang yang disebut dengan stereotype, yaitu skema yang berkaitan dengan keanggotaan seorang dalam sebuah kelompok tertentu atau kategori sosial tertentu. Nah, skema ini memberikan ciri khusus kepada kelompok. Karena kalau saya pakai barang mirror, maka saya isi konsep tentang norma-norma dan perilaku yang cocok atau pantas bagi orang-orang dan dari berbagai kategori sosial atau posisi atau status. Nah, skema or script skema, ya. Skema ini berisi pengetahuan tentang tipe urutan kejadian dalam situasi sosial. Ya, misalnya suatu pesta, pertandingan sepak bola, atau wawancara pekerjaan. Skema ini membantu kita memahami dan mengingat beberapa kejadian. Misalnya kita punya pengetahuan. Nah, ketika dia sudah merasa nyaman, biasanya 2-3 menit kita lakukan itu, baru kemudian kita introduction atau pembukaan, ya. Keuntungan pemrosesan skematis, ya. Kalau melakukan skema-skema yang ada dalam pikiran kita, dalam memori kita, apa nih keuntungannya? Menurut Taylor, tahun 2009, pemrosesan skematis memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, memproses informasi. Skema penting karena membantu kita memproses banyak informasi secara cepat dan efisien. Jadi tentang orang atau situasi tertentu, kita akan mudah untuk bisa memproses informasi yang relevan dengan skema tersebut, ya. Mudah untuk kita, oh nih orangnya, misalnya nih ya, kita ketemu orang itu dan kita udah punya skema tentang orang itu, membantu inferensi otomatis. Proses skematis itu dapat terjadi secara otomatis tanpa usaha saja. Tadi ya, ketika kita sudah punya memori ingatan tentang kelompok Jackson, maka kita dengan mudah akan mengatakan, oh ini kelompok Jackson. Dan secara tidak sadar, ya, nggak perlu pakai usaha mikir ini apa ya nama kelompoknya, ya, ini dalam grup apa ya, nggak perlu begitu. Secara, jadi kalau kita biasanya nih, wah nih kalau misalnya nih ya kan, situasi di mana Bu Risma melihat sebagai lamaran, katakanlah seperti itu, ya. Nah, Ibu Risma pasti sudah bisa
membuat harapan. Harapannya apa, Bu? Harapannya dinikahi, Bu, dibahagiakan gitu loh. Diterima ya. Diterima, benar. Lamarannya diterima, kan kita masih membaca situasi orang ya. Iya, benar, Bu. Harapannya pasti diterima, gitu ya kan? Iya, Bu. Harapannya diterima, maduka, katakanlah seperti itu ya. Kita bisa merasakan apa yang kemudian Delameter dan Meyers mengemukakan 4 keuntungan pemrosesan skematis, yaitu yang pertama, mempengaruhi kapasitas kita untuk mengingat atau recall, memanggil kembali informasi dengan membuat jenis-jenis fakta tertentu lebih menonjol dan lebih mudah untuk diingat. Jadi keuntungan proses skematis itu yang pertama adalah menyediakan sebuah cara untuk menginterpretasikan elemen yang ambigu dalam sebuah situasi. Jadi cara untuk menginterpretasikan elemen yang ambigu dalam sebuah situasi. Sekali kita telah menerapkan sebuah skema dalam situasi, keputusan kita tentang bagaimana berintegrasi dalamnya begitu. Kalau ternyata lebih banyak untungnya ketika kita punya skema, ya. Menurut Delameter dan Meyers, kerugian menggunakan skema yang pertama, orang terlalu menerima informasi yang sesuai secara konsisten dengan skema. Jadi yang dia terima itu adalah informasi yang konsisten dengan skema yang kita punya, sehingga kita menjadi tidak tepat. Nah, ketika hal ini terjadi, tentu menyebabkan adanya interpretasi atau penyimpulan tentang orang, kelompok, atau kejadian menjadi tidak akurat. Karena tadi, ya, karena kita sudah punya skemanya, kemudian skema itu tidak cocok atau tidak cukup untuk bisa menyimpulkan kondisi sosial, dan penyimpulan akan menjadi keliru karena nggak cocok, skemanya bukan skema itu harus yang dipakai, harusnya skema yang lain. Maka kita keliru dalam melakukan